DPRD Kabupaten Barito Timur sampaikan 120 catatan dan 130 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna Istimewa 2, Masa Sidang 2, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistyo didampingi Wakil Ketua 1, Mardianto dan Wakil Ketua 2 Eskop. Hadir anggota DPRD, penjabat Sekda Misno Hartaku, Forkopimda, Kepala OPD dan undangan lainnya. Ketua Panitia Khusus atau Pansus DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada Ketua DPRD dan selanjutnya Ketua DPRD menyampaikan kepada Sekretaris Daerah atau Sekda. Usai memimpin rapat paripurna istimewa, Nur Sulistyo saat diwawancarai menyampaikan tadi dilaksanakan rapat paripurna istimewa. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus atas penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Yang baru saja selesai kita laksanakan adalah Rapat Paripurna Istimewa 2, Masa Sidang 2 tahun sidang 2025 dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Pansus atas penyampaian LKPJ Kepala Daerah untuk tahun anggaran 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pansus yang secara tim sudah menyelesaikan tepat waktu, sudah memberikan catatan dan rekomendasi. Ya, ada beberapa catatan dan rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansus tadi. Intinya harapan kita adalah ini bukan mencari kesalahan, tetapi kita sama-sama mengoreksi, mengevaluasi untuk perbaikan ke depan. Ada berapa catatan Pak Ketua? Kurang lebih ada 120 catatan dan 130 apa beberapa rekomendasi. Apa yang mendominasi? Saya kira semua penyelenggaraan sudah tercover di situ ya. Dari pendapatan, dari pemaksilan PAD, dari belanja, dari urusan wajib, urusan non wajib. Saya kira di dalam catatan itu ada, nanti secara teknis lebih detail silakan kawan-kawan meminta dokumen catatan dan rekomendasi kepada sekretariat. Sudah kami sampaikan itu dibuka saja. Terakhir harapannya apa sih setelah adanya berapa banyak catatan itu harapannya dari Dewan sendiri? Baik, kita akui bahwa kita masih banyak yang harus dibenahi. Ya, tentu masalah pokok kita adalah keuangan yang terbatas. Ini salah satu aspek yang mendasar. Ketika kita mau membangun tapi tidak ada biayanya, nah otomatis yang kita perbuat nih jadi terbatas dan itu akan berdampak ke semua pelayanan. Ya, akhirnya ke sumber daya manusianya, apa yang harus dilakukan juga terbatas, kemudian juga apa yang mau dibangun juga terbatas. Itu salah satunya ya, belum lagi mengembang ke yang lain-lain. Harapan kami, ini sudah menjadi PR bertahun-tahun selama kabupaten berdiri. Harapan kita, Kabupaten Bertimur sesuai dengan catatan dari BPK, kemudian juga dari Ombudsman, harapan kita adalah kita memaksimalkan sumber daya yang bisa menghasilkan pendapatan untuk daerah, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, untuk membangun. Nah itu, jadi sumber-sumber pendapatan yang bisa dimaksimalkan, yang saat ini belum terkelola dengan baik, harapan kami ini dimaksimalkan. Contoh misalnya pelabuhan, nah contoh misalnya jalan. Nah ini harapan kami ini dimaksimalkan supaya kabupaten ini menjadi kabupaten yang mandiri seperti visi-visinya Pak Presiden juga. Nah ini sebuah target, sebuah fondasi yang kuat agar kalau mandiri pendapatannya sesuai, ya ini akan menjadi kabupaten yang mudahlah kita untuk membangun apa yang mau digarap. Rekomendasi dan catatan dari DPRD hari ini tadi Pak seperti apa? Tentunya kita akan bawa nanti LHP itu kita pelajari dulu, kemudian jika pun ada rekomendasi, catatan-catatan, tentunya akan kita tindak lanjuti. Dominan itu adalah APBD kita ini kan mengalami ada penurunan dan target kita ke depan itu APBD itu harus ditingkatkan dengan adanya sumber-sumber dan potensi yang sebenarnya sangat besar di Barito Timur. Dan sorotan kita adalah rendahnya PAD kita ya. Dengan
saat ini inflasi sudah terlalu jauh tinggi, pendapatan kita masih hanya berputar di sekitar itu aja, sekitar 60 miliaran. Dan harapan kita idealnya APBD itu adalah nilai 20% dari nilai APBD, berarti kita harusnya di atas 200 miliar. Ya. Ya. Nah, dari 120 catatan itu Pak, apa sih yang berpusat yang untuk kita sampaikan di pemerintah daerah sendiri dari dewannya? Pertama adalah kemarin berdasarkan catatan kita juga di tahun 2023 itu berkaitan dengan lakip dan sakit, ya, laporan kinerja kan, kinerja OPD juga kan, dan syukur alhamdulillah di tahun ini kita sudah mengalami peningkatan, yang dulunya C jadi CC dan sekarang itu B sudah, dan kita mendorong inspektorat untuk melakukan itu lebih bagus lagi. Dari Tamiang Layang, Ahmad Fahrizali mengabarkan.